Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Lutfi, NPM 2264063. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar jalan rel, yaitu penelitian perlintasan sebidang jalan perlintasan JPL 012 Jagalan Kabupaten Demak dari kelompok 1. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Farida Yudaningrum, STMT. Langsung saja ke pada presentasi kali ini, yaitu untuk daftar isinya sebagai berikut: gambaran lokasi survei, kemudian data survei, karakteristik jalan rel, kemudian identifikasi hazard, kemudian yang terakhir rekomendasi. Yang pertama yaitu adalah gambaran lokasi survei perlintasan sebidang JPL 012 di Jagalan Kecamatan Kebubung, Kabupaten Demak merupakan titik persilangan penting antara jalur kereta aktif dan jalan lokal yang padat. Lokasinya berada di dekat kawasan pemukiman dengan lebar jalan sekitar 7 meter dan lalu lintas kendaraan yang cukup tinggi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi lapangan yang menunjukkan potensi risiko tinggi bagi keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta. Berdasarkan persyaratan perlintasan sebidang, lokasi ini belum memenuhi aspek keselamatan visual dan ruang antrian yang ideal. Kondisi geografis yang datar seharusnya mendukung jarak pandang yang baik, namun padatnya aktivitas warga mengganggu visibilitas. Oleh karena itu, lokasi ini menjadi penting untuk dianalisis dari aspek teknis dan manajerial dalam peningkatan keselamatan perlintasan. Berikut adalah lokasi penelitian dari kelompok kami, kelompok 1 di JPL 12 Jagalan Demak. Kemudian yaitu data survei. Hasil survei menunjukkan bahwa banyak elemen keselamatan seperti rambu peringatan jarak dan larangan putar balik tidak tersedia di lokasi. Marka jalan seperti lambang KA dan pita pengaduh juga tidak ditemukan, padahal keduanya merupakan bagian penting dari standar keselamatan. Sementara itu, lampu syarat dan suara genta sudah terpasang, namun fungsinya belum optimal karena kurang dilengkapi dengan informasi arah datang kereta. Dalam metodologi, pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan langsung dan inventarisasi fasilitas, termasuk kondisi gardu penjaga. Data inventaris seperti genta, semboyan bendera, dan mesin sinyal menjadi dasar analisis existing. Dari survei ini terlihat bahwa perlintasan masih kekurangan perlengkapan yang diwajibkan oleh regulasi teknis perlintasan sebidang. Berikut adalah lembaran survei dari kelompok kami yang sudah kami lakukan survei di jalan perlintasan sebidang 12 Jagalan Kabupaten Demak. Kemudian yaitu karakteristik jalan rel. Rel yang digunakan di lokasi ini adalah tipe R54 dengan lebar 1067 mm yang sesuai standar nasional untuk kecepatan dan beban tinggi. Bantal yang digunakan adalah jenis beton bertulang prategang yang cukup kokoh dan tahan lama, sedangkan penambat rel terdiri dari KA clip dan E clip yang tergolong sistem elastis. Data ini mendukung bahwa secara teknis jalur rel sudah memenuhi persyaratan teknis, namun karakteristik jalan rel ini belum didukung dengan kondisi sekitar yang aman bagi pengguna jalan raya. Analisis geometrik menunjukkan bahwa elevasi jalan dan potongan sudut belum ideal. Hal ini menyebabkan kendaraan berat sering melintasi dengan menyerong dan dapat meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Namun karakteristik jalan rel ini belum didukung dengan kondisi sekitar yang aman bagi pengguna jalan raya. Analisis geometrik menunjukkan bahwa elevasi jalan dan perpotongan sudut belum ideal. Hal ini menyebabkan
kendaraan berat sering melintasi dengan menyerong dan dapat meningkatkan potensi kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah hasil dokumentasi dari kami. Ini rel yang digunakan yaitu rel R54 dan ini adalah dimensi penampang. Kemudian di sini ini ditemukan bantalan rel beton bertulang. Kemudian yang selanjutnya adalah penambat KA clip. Selanjutnya yaitu di sini ada penambat E clip dan di sampingnya juga ada wesel. Mohon maaf. Oke. Lagi agak nggak enak badan. Kemudian selanjutnya sambungan normal. Di sini ada hasil dokumentasi kami yang menunjukkan sambungan normal dari jalan rel. Kemudian ada axle counter, itu yang kuning-kuning ini. Kemudian di sini ada plat landas. Yang terakhir, kemudian identifikasi hazard. Beberapa hazard utama di lokasi termasuk perbedaan elevasi jalan yang signifikan menyebabkan kendaraan berat seperti truk harus bermanuver secara tidak wajar. Selain itu, semboyan kereta S35 sering tidak dibunyikan oleh masinis. Padahal sinyal ini penting untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan. Kelengkapan rambu dan marka yang belum memenuhi standar juga berkontribusi terhadap potensi kecelakaan. Pentingnya keselarasan antara desain teknis dan perilaku pengguna dalam menjamin keselamatan perlintasan. Dari sisi operasional, kekurangan ini menciptakan kondisi rawan yang teridentifikasi dalam pendekatan hazard. Penilaian ini menguatkan perlunya evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada sarana fisik, tapi juga pada prosedur operasional dan disiplin pengguna jalan. Kemudian rekomendasi utama mencakup perbaikan elevasi jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan PT KAI agar kendaraan dapat melintasi tanpa gangguan. Rambu-rambu penting seperti semboyan 35, marka KA, serta rambu jarak dan larangan balik arah perlu segera ditambahkan. Di samping itu diperlukan edukasi keselamatan kepada masyarakat dan pengawasan disiplin pengguna jalan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan kondisi existing dengan standar keselamatan nasional. Pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemangku kebijakan dan masyarakat dengan penerapan rekomendasi ini, perlintasan JPA 12 diharapkan dapat berfungsi lebih aman dan efisien sesuai tujuan awal penelitian. Terima kasih. Saya ucapkan bila ada kekurangan maupun kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.